Oke, hari ini kita akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal, yaitu di bidang osteologi atau di bagian tulang. Jadi secara garis besar, sistem skeletal di tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu skeleton appendiculare dan skeleton axiale. Nah, skeleton axiale ini meliputi tulang-tulang kepala, tulang-tulang di bagian toraks. Tulang-tulang di bagian toraks ini kita bagi menjadi sternum dengan costa. Kemudian tulang-tulang di bagian vertebra. Kemudian nanti akan kita bahas skeleton appendiculare itu mulai dari ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Nah, skeleton axiale ini terdiri dari 80 tulang. Total tulang secara keseluruhan adalah 206. Untuk skeleton axiale sekitar 80 tulang yang dibagi menjadi beberapa tulang. Tulang-tulang di kepala, nanti kita bagi lagi yaitu tulang-tulang di daerah neurokranial atau yang membungkus otak, dan tulang-tulang yang membungkus wajah atau viscerokranial. Kemudian nanti kita mempelajari tentang sternum, costa, dan vertebra. Jadi ini adalah gambaran penampang skeleton axiale tanpa skeleton appendiculare. Di sini kita lihat ada kranial, kemudian ada sternum, kemudian ada costa, dan vertebra. Vertebra juga kita bagi berdasarkan regio, yaitu vertebra cervical di daerah leher, vertebra thoracal di bagian toraks, vertebra lumbal di bagian abdomen, di bagian perut, kemudian sacrum dan coccyx. Jadi sekarang kita akan mulai dari kranial. Jadi kranial ini kita bagi menjadi secara garis besar adalah dua, yaitu viscerokranial, yaitu tulang-tulang yang membungkus wajah, dan neurokranial, tulang-tulang yang membungkus atau melindungi otak. Nah, tulang-tulang yang mau melindungi otak atau neurokranial ini terdiri dari satu buah os occipital, dua buah os parietal, satu buah os frontal, dua buah os temporal, satu buah os sphenoidal, dan satu buah os ethmoid. Kalau tulang-tulang yang membentuk wajah atau kita sebut viscerokranial itu terdiri dari dua buah os maxilla, dua buah os palatina, dua buah os nasal, dua buah os nasal inferior, concha nasalis inferior, dua buah os zygomaticus, dua buah os lacrimalis, satu buah os vomer, dan satu buah os mandibula. Kemudian ada juga beberapa tulang yang berkaitan, misalnya ada osioid dan ada 3 pasang, jadi 6 tulang dari pendengaran atau auditory ossicle. Jadi ini adalah gambaran dari os kranial. Kita bagi yaitu neurokranial dan viscerokranial. Di sini kelihatan os temporal, os frontal, os parietal, os sphenoidal, os ethmoidal, dan os occipital di bagian belakang. Kemudian untuk viscerokranium atau tulang-tulang yang membentuk wajah ini terdiri dari os lacrimal atau biasa kita sebut sebagai tulang air mata, os nasal di bagian hidung, os zygomaticus itu di tulang pipi, os maxilla di rahang atas, dan os mandibula di rahang bawah. Sekaligus juga ada os vomer, yaitu struktur yang berkaitan. Nah, ini adalah tampakan posterior atau tampakan dari belakang dari os kranial. Di sini kita bisa lihat ada os occipital di paling belakang. Kemudian ke depan ada dua buah os parietal yang dipisahkan oleh sutura sagittalis. Kemudian os occipital dan os parietal itu dipisahkan oleh sutura lambdoidea. Kemudian ada os occipital berbatasan juga dengan os temporal. Os temporal juga berbatasan dengan os parietal. Batas antara os temporal dan os parietal itu adalah sutura squamosa. Kemudian di bagian os occipital ada tonjolan yang paling luar yang kita sebut sebagai protuberansia occipitalis externa. Kemudian di bagian bawah atau di bagian inferior dari os occipital terdapat condylus occipital. Kemudian di bagian temporal terdapat processus mastoideus dan processus styloideus. Dan ini paling bawah, di bagian paling inferior ini adalah os mandibula atau rahang bawah. Kemudian ini adalah tampakan dari atas atau tampakan dari superior. Di sini kita lihat ada os occipital, kemudian ada os parietal yang dipisahkan oleh sutura lambdoidea.
Kemudian dua buah os parietal dipisahkan oleh sutura sagittalis. Kemudian os parietal ini berbatasan juga dengan os frontal yang dibatasi oleh sutura coronaria. Kemudian di sini juga kelihatan sedikit os zygomaticus atau tulang pipi, dan yang paling depan ini adalah os nasal atau tulang hidung. Ini adalah tampakan lateral atau tampakan dari samping. Di sini kelihatan jelas os parietal, os frontal yang dibatasi oleh sutura coronaria, os parietal dan os temporal berbatasan dengan sutura squamosa. Kemudian os occipital dengan os parietal berbatasan melalui sutura lamboidea. Kemudian di bagian os temporal ini ada beberapa struktur penting, yaitu ada pars squamosa yang di bagian atas. Kemudian di bagian tengah ada yang disebut sebagai processus temporalis di arcus zygomaticus. Jadi ini adalah bagian dari os temporal yang berbatasan dengan processus zygomaticus, sehingga disebut sebagai processus zygomaticus os temporal. Kemudian ada yang disebut sebagai processus styloideus. Kemudian ada yang disebut sebagai processus temporalis os zygomaticus. Jadi ini adalah bagian dari os zygomaticus yang berbatasan dengan processus temporal, sehingga kita sebut sebagai processus temporalis os zygomaticus. Jadi ketiga struktur ini membentuk yang disebut sebagai arcus zygomaticus. Kemudian di bagian bawah dari os temporal ada meatus acousticus externus, ini adalah lubang telinga. Kemudian di belakang dari lubang telinga ada processus mastoideus. Kemudian struktur penting lainnya adalah di bagian os frontal. Di bagian os frontal ini kita lihat ada namanya foramen supraorbital. Kemudian di bagian inferior terdapat lubang mata. Lubang mata ini nanti akan kita pelajari terdiri dari os lacrimal, os ethmoid, kemudian os frontal itu sendiri. Kemudian di sini kelihatan juga os nasal yaitu tulang hidung. Kemudian kelihatan juga os maxilla yaitu rahang atas. Kemudian rahang bawah atau os mandibula. Di os mandibula ini terlihat foramen mentale, dan yang bagian yang paling menonjol adalah protuberantia mentalis. Kemudian ini adalah gambaran dari anterior atau gambaran dari depan. Di sini paling jelas adalah os frontal yang di paling depan. Kemudian ada os parietal kelihatan sedikit yang berbatasan dengan os frontal yang oleh sutura coronaria. Kemudian ada os sphenoidal. Di sini sudah terlihat os sphenoidal. Os sphenoidal ini dia berbentuk seperti sayap. Jadi nanti kita akan lihat potongannya bagaimana. Kemudian os temporal. Kemudian ada os ethmoidal. Kemudian ada os palatina. Os palatina ini kita sebut sebagai tulang langit-langit. Nanti akan kita lihat potongannya. Kemudian os lacrimal. Os lacrimal ini adalah tulang air mata, karena di situ tempat dari kantung pengumpul air mata. Kemudian ada os zygomaticus yaitu yang membentuk tulang pipi. Kemudian ada os nasal yaitu tulang hidung. Kemudian os maxilla. Os maxilla ini adalah rahang atas. Kemudian ada concha nasalis inferior di sini di daerah hidung. Kemudian ada os mandibula yaitu rahang bawah. Di os mandibula sendiri itu ada lubang yang kita sebut sebagai foramen mentale. Kemudian ada bagian yang menonjol dari os mandibula adalah protuberantia mentalis. Kemudian kita lihat juga ada os vomer di bagian inferior dari cavum nasi atau di daerah hidung bagian bawah. Di bagian basis dari hidung kita lihat ada os vomer. Kemudian ada yang di atas dari os vomer terdapat pars perpendicularis os ethmoidal. Jadi ini adalah tulang ethmoidal bagian perpendicularis. Ini os vomer dan pars perpendicularis os ethmoidal ini membentuk septum nasi atau struktur yang membatasi hidung kiri dan hidung kanan. Kemudian di atasnya terdapat concha nasalis media. Kalau yang tadi di bawah yang warna biru ini adalah concha nasalis inferior. Kemudian pada os maxilla terdapat lubang yang kita sebut sebagai foramen infraorbital. Kemudian terlihat juga processus mastoideus dari os temporal. Kemudian ada processus temporalis os zygomaticus. Jadi ini adalah os zygomaticus yang berbatasan dengan processus temporalis di bagian belakang atau di bagian lateral.
Kemudian ada yang disebut sebagai fissura orbitalis inferior. Kemudian di atasnya adalah fissura orbitalis superior. Kemudian ada canalis opticus. Canalis opticus ini adalah tempat keluarnya atau tempat masuknya dari nervus opticus. Kemudian di bagian os frontal ini ada lubang yang kita sebut sebagai foramen supraorbital. Jadi ada dua lubang di dekat mata, yaitu foramen supraorbital pada os frontal dan foramen infraorbital pada os maxilla. Kemudian ada foramen mentale di bagian mandibula. Ini adalah tampakan tulang kepala dilihat dari inferior atau dilihat dari bawah. Kita lihat ada struktur os frontal sedikit kelihatan. Kemudian ada os zygomaticus yang warna biru. Kemudian ada os vomer. Os vomer ini yang tadi membentuk septum nasi. Kemudian ada os sphenoidal. Os sphenoid ini yang berbentuk seperti sayap. Jadi nanti kita lihat ada seperti dua buah sayap. Kemudian ada foramen ovale. Ada lubang-lubang pada tengkorak yang nanti tempat struktur keluarnya saraf-saraf, foramen ovale. Kemudian ada processus styloideus. Kemudian ada fossa mandibular, ini adalah dibentuk oleh os mandibula. Kemudian ada meatus acousticus externus, ini adalah lubang telinga. Kemudian ada foramen jugulare. Kemudian di sini kelihatan ada sutura lamboidea. Kemudian ada os occipital, dan bagian yang menonjol dari os occipital adalah protuberansia occipitalis externa. Kemudian lubang yang paling besar adalah foramen magnum. Kemudian di samping dari foramen magnum itu ada tonjolan yang pada os occipital yang kita sebut sebagai condylus occipitale. Kemudian di bagian lateral ada lubang yang kita sebut sebagai foramen stylomastoid. Kemudian ada processus mastoideus, ini yang berada di belakang dari lubang telinga. Kemudian kelihatan os temporal. Kemudian ada lubang lagi yang kita sebut sebagai canalis carotis. Kemudian ada foramen lacerum. Kemudian di bagian atasnya dari foramen lacerum ini ada processus pterygoideus medial dan lateral. Kemudian ada arcus zygomaticus. Kemudian ada os palatina atau tulang langit-langit dan os maxilla. Jadi ada beberapa lubang pada tampakan kepala di bagian inferior. Jadi ada foramen jugular, ada foramen lacerum, foramen ovale, dan sebagainya. Ini adalah tampakan sagittal dari os kranial. Jadi kalau kita bagi dua os kranial, ya, struktur-struktur yang kelihatan adalah, kita lihat di sini ada sutura koronaria yang membatasi antara os frontal dan os parietal. Kemudian di sini ada os frontal sendiri, ada os sphenoid. Kemudian lubang yang dibentuk oleh os sphenoid itu adalah sinus sphenoidalis. Kemudian ada sinus yang dibentuk oleh os frontal atau lubang yang dibentuk oleh os frontal adalah sinus frontalis. Kemudian di belakang dari sinus frontalis ada yang disebut sebagai crista galli. Kemudian di bawah dari crista galli terdapat os ethmoid. Crista galli ini sebenarnya adalah bagian dari os ethmoid. Kemudian di bagian depan dari os ethmoid adalah os nasal atau tulang hidung. Kemudian di bagian bawah dari os ethmoid adalah os vomer. Kemudian ada os palatina atau tulang langit-langit. Kemudian ada os maxilla atau rahang atas dan os mandibula atau rahang bawah. Kemudian lebih ke posterior lagi kita bisa lihat ada processus styloideus. Kemudian ada lubang canalis hypoglossal. Ini yang nanti akan dilewati oleh nervus hypoglossus. Kemudian ada os occipital di bagian belakang. Kemudian ini adalah lubang meatus acousticus internus. Kalau tadi lubang telinga itu meatus acousticus externus, nanti bermuara pada meatus acousticus internus di bagian dalam. Kemudian struktur lainnya adalah ada sella turcica. Sella turcica ini adalah tempat duduknya hipofisis, kelenjar hipofisis. Kemudian di sini juga kelihatan sutura lamboidea. Kemudian ada os temporal. Kemudian ada sutura squamosa dan os parietal itu sendiri. Ini adalah tampakan os kranial kalau kita potong secara transversal di bagian superiornya. Di sini kita bisa lihat ada crista galli, kemudian di sampingnya ada
lubang-lubang yang kita sebut sebagai pars cribriformis. Kemudian ini dibentuk oleh os ethmoidalis. Kemudian di bagian bawah dari os ethmoidal di sini ada os sphenoidal. Os sphenoid ini yang tadi dibilang seperti sayap. Di sini ada struktur yang kita sebut sella turcica, yaitu tempat duduknya hipofisis. Kemudian ada lubang foramen rotundum, foramen lacerum, dan foramen ovalus serta foramen spinosum. Kemudian di bagian os temporal ini ada lubang juga yang kita sebut canalis carotid. Kemudian ada juga meatus acousticus internus. Kemudian lubang yang paling besar pada kepala yaitu foramen magnum. Kemudian ada foramen jugular. Kemudian ada juga di sekitar dari foramen magnum terdapat canalis hipoglossal. Kemudian di bagian bawah adalah os occipital. Nah, ini adalah gambaran os occipital dan os parietal. Di sini kelihatan ada foramen magnum. Di bagian samping atau di bagian lateral dari foramen magnum terdapat canalis hypoglossus. Kemudian tonjolan pada occipital kita sebut condylus occipitalis. Kemudian ada garis yang dibentuk oleh os occipital. Ini kita sebut sebagai linea nuchal superior dan linea nuchal inferior. Kemudian bagian yang paling menonjol adalah protuberansia occipitalis externa. Ini adalah gambaran dari os parietal. Di sini cuma terlihat os parietal di bagian kanan ada garis yang dibentuk oleh os parietal yaitu linea temporalis superior dan linea temporalis inferior. Kemudian ini adalah gambaran dari os frontalis. Pada os frontalis ini kita bisa lihat ada sutura di bagian tengah yang kita sebut sebagai sutura frontalis atau metopic sutura. Kemudian di bagian bawah kita lihat ada supraorbital, ada margo supraorbital, dan ada incisura supraorbital. Ini adalah gambaran os frontal dari inferior. Jadi di sini ada fossa lacrimal. Fossa lacrimal ini nanti tempat duduknya dari kantung air mata. Kemudian ada lubang yaitu foramen supraorbital. Kemudian ada lubang yang dibentuk oleh frontal, os frontal yaitu sinus frontalis. Dan di sini ada margo supraorbital. Ini adalah gambaran os temporal jika kita lihat dari medial, dari dalam. Di sini kita lihat ada pars squamosa dan pars petrosa. Di pars squamosa ini ada struktur penting yang berbatasan dengan os zygomaticus yaitu processus zygomaticus. Kemudian di bagian pars petrosa ada beberapa struktur penting yaitu ada meatus acousticus internus. Ini adalah muara dari lubang telinga. Kemudian processus styloideus ke bawah. Kemudian di belakang dari lubang telinga ada processus mastoideus. Ini adalah gambaran os temporal jika kita lihat dari depan. Kalau kita lihat dari depan, sama ada processus styloideus, ada processus mastoideus, kemudian ada meatus acousticus externus. Ini adalah lubang telinga. Kemudian ada processus zygomaticus yang nanti akan berbatasan dengan os zygomaticus. Kemudian ada fossa mandibular, nanti yang akan berbatasan dengan os mandibula. Ini adalah gambaran dari os temporalis pars petrosa. Di sini kalau kita potong, kita bisa lihat di bagian processus mastoideus terdapat lubang-lubang yang kita sebut sebagai mastoid air cells. Jadi nanti di sini kalau misalnya terisi cairan, maka bisa menimbulkan infeksi di situ yang kita sebut sebagai mastoiditis. Kemudian di sini juga ada meatus acousticus externus, yaitu lubang telinga. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah os sphenoidal. Os sphenoidal ini yang berbentuk seperti sayap. Di sini kita bisa lihat ada struktur penting yaitu ada sella turcica yaitu tempat duduk dari kelenjar hipofisis. Kemudian ada sayap yang besar atau kita sebut sebagai ala mayor. Kemudian ada sayap yang kecil kita sebut sebagai ala minor. Kemudian ada tonjolan yang dibentuk oleh sphenoidal yaitu spina sphenoidalis. Kemudian di atas dari sella turcica ada canalis opticus. Ini penting karena ini dilewati oleh struktur yang kita sebut nervus opticus atau nervus untuk penglihatan. Kemudian ada foramen rotundum, foramen ovale, dan foramen spinosum. Ini adalah gambaran os sphenoid kalau kita lihat dari permukaan superior. Jadi ini adalah gambaran anterior dari os sphenoid. Jadi kalau kita lihat dari depan,
struktur yang bisa terlihat adalah ada sinus sphenoid. Sinus sphenoid ini adalah lubang yang dibentuk oleh os sphenoid. Kemudian ada ala mayor, ala minor atau bagian sayapnya. Kemudian ada fissura orbitalis superior. Kemudian ada permukaan orbital. Di sini nanti tempat bagian belakang dari bola mata. Kemudian ada lubang-lubang, ada foramen rotundum. Kemudian di bagian bawah ada tonjolan yang kita sebut sebagai processus pterygoideus. Kemudian ini adalah gambaran dari os ethmoid. Nah, os ethmoid ini sebenarnya berlubang-lubang yang kita sebut sebagai ethmoid air cell. Nah, ethmoid air cell ini kita terlihat ada struktur yang penting, yaitu ada foramina olfactorius. Di sini adalah tempat keluarnya nanti saraf-saraf dari olfactorius atau saraf penciuman, terdapat pada pars cribiformis. Jadi foramen olfaktori ini terdapat pada pars cribiformis. Kemudian di sini ada crista galii dan bagian bawah ada pars perpendicularis. Jadi ada dua pars pada ethmoid, yaitu pars cribiformis dan pars perpendicularis. Ini adalah gambaran posterior dari os ethmoid. Di sini terlihat ada pars perpendicularis, kemudian ada concha nasalis medial, concha nasalis superior, kemudian di paling atas ada crista galii. Kemudian kita lanjut ke tulang-tulang yang membentuk wajah. Ada os maxilla. Di sini kita lihat dari gambaran anterolateral. Kita lihat dari gambaran depan dan di bagian lateral. Di sini ada lubang foramen infraorbitalis. Kemudian di bagian posterior ada processus zygomaticus. Ini nanti yang berbatasan dengan os zygomaticus. Kemudian ada processus alveolaris. Kemudian ada spina nasalis anterior. Jadi ini adalah potongan horizontal dari os maxilla, dan kita lihat dari atas atau dari superior. Di sini terlihat ada pars horizontalis os palatina, kemudian ada processus palatina, kemudian ada processus alveolaris, kemudian struktur yang penting adalah sinus maxillaris. Ini yang biasanya membuat kepala kita terasa ringan. Jadi kalau misalnya terisi cairan, biasanya kita curiga itu adalah suatu sinusitis. Kemudian ini adalah tampakan dari os palatina. Dilihat dari depan atau dilihat dari anterior. Di sini terlihat ada pars horizontalis, kemudian ada pars perpendicularis, dan ada processus orbitalis. Jadi ini adalah gambaran tulang-tulang yang membentuk wajah. Nah, di sini kita lihat ada struktur foramen supraorbital, kemudian ada os nasal yaitu tulang hidung, kemudian di bagian belakang ada os sphenoidal, kemudian ada os temporal, kemudian ada foramen zygomaticofacial, ada os zygomaticus sendiri, kemudian terdapat foramen infraorbital, kemudian os maxilla, kemudian di bagian cavum nasi atau di bagian hidung ini kita lihat ada pars perpendicularis os ethmoidal, dan di bagian bawah ada os vomer, ini yang membentuk septum nasi. Kemudian terdapat beberapa struktur yang kita sebut, misalnya sulcus lacrimalis, ini tempat dari kelenjar air mata. Kemudian ada canalis opticus, kemudian ada fissura orbitalis superior, kemudian ada os lacrimal itu sendiri. Kemudian ada di sini terlihat concha nasalis media dan concha nasalis inferior. Kemudian ada processus temporalis os zygomaticus, ada processus mastoideus. Kemudian yang membentuk septum nasi yaitu pars perpendicularis dan os vomer. Ini adalah gambaran os mandibula atau rahang bawah. Di sini dilihat ada bagian kepalanya, bagian headnya, yaitu kaput dari mandibula. Kemudian di dekat dari kaput mandibula terdapat processus condylaris. Kemudian ada incisura mandibularis. Kemudian ada ramus mandibula. Kemudian di bagian badannya kita sebut corpus mandibula. Sudut yang dibentuk kita sebut angulus mandibula. Kemudian terdapat lubang yang kita sebut foramen mentale. Kemudian bagian yang paling menonjol di depan kita sebut protuberantia mentalis. Kemudian terdapat processus alveolaris, ini tempat muara nanti dari sinus maxillaris. Kemudian ada gigi. Kemudian di bagian lateral kita lihat ada processus coronoideus di bagian anterior. Kemudian jadi ada dua struktur di bagian lateral, kita lihat ada processus coronoideus di anterior dan processus condylaris di bagian posterior.
Ini adalah gambaran medial dari os mandibula. Di sini lebih jelas terlihat ada prosesus alveolaris, yaitu muara dari sinus maxillaris nantinya yang bermuara ke gigi, biasanya ke gigi molar. Kemudian ada di bagian anterior kita sebut sebagai prosesus coronoideus, di bagian posterior kita sebut prosesus condylaris. Kemudian ada foramen mandibular. Kemudian di sini kelihatan garis, yaitu kita sebut linea mylohyoid, yang nanti dibentuk oleh musculus mylohyoideus. Kemudian ada depression dari kelenjar submandibular. Jadi ini adalah struktur-struktur penting tampakan medial dari os mandibula. Kemudian ada struktur penting juga yang kita sebut sebagai osioid. Ini adalah osioid, kita lihat dia di daerah leher. Nah, ini adalah kompleks dari orbital. Jadi tulang-tulang yang membentuk lubang pada mata. Di sini kita lihat ada os frontal, kemudian dibentuk juga oleh os sphenoid, kemudian dibentuk juga oleh os zygomaticus, os maxilla, os ethmoidal, dan os lacrimal serta os palatina. Dan ini adalah struktur-struktur lubang yang penting nanti tempat jalur masuk atau jalur keluarnya dari beberapa saraf dan pembuluh darah. Jadi struktur kepala pada bayi baru lahir dengan orang dewasa itu berbeda. Jadi kita bisa lihat suturannya masih menonjol. Di sini terlihat sutura koronaria, kemudian ada fontanel sphenoidal, ada fontanel di bagian mastoid. Nah, ini kalau kita lihat dari tampakan lateral. Jadi masih jelas sutura-suturanya. Kemudian ini kita lihat dari tampakan atas atau tampakan superior. Di sini ada fontanel bagian anterior dan fontanel di bagian posterior atau fontanel occipital. Jadi ini masih jelas teraba pada bayi baru lahir. Jadi nanti lama-kelamaan fontanel ini akan menutup. Kemudian kita lanjut ke bahasan kolumna vertebralis. Jadi vertebra kita bahas, kita lihat dibagi berdasarkan dari lokasinya. Kemudian ada yang disebut vertebra cervical, itu terdiri dari 7 buah vertebra. Kemudian ada 12 buah vertebra torakal. Kemudian ada 5 buah vertebra lumbal. Kemudian ada vertebra sacralis dan vertebra coccygeus. Ini adalah komponen vertebra secara umum. Komponen vertebra secara umum terdapat corpus vertebra, yaitu badan dari vertebra. Kemudian ada arcus, yaitu struktur yang keluar dari corpus ini, kita sebut arcus vertebra. Kemudian ada processus articularis, ini tempat melekatnya sendi. Ini adalah tampakan dari lateral dari vertebra secara umum. Ada processus transversus, kemudian ada processus articularis superior, ada processus articularis inferior, ini tempat dari melekatnya sendi-sendi nantinya atau ligamen yang ada di vertebra. Kemudian ada facet articularis inferior, kemudian ada lubang, ini adalah yang kita sebut foramen vertebralis. Kemudian di sini terlihat ada corpus vertebra atau badan dari vertebra dan ada pedicle. Nah, ini kalau kita lihat dari inferior atau kita lihat dari bawah, di sini lebih jelas ada foramen vertebralis, yaitu lubang. Kemudian ada pedicle-nya, kemudian ada corpus vertebra, kemudian ada perbatasan sendi, yaitu ada inferior articular facet, kemudian ada processus articularis inferior, kemudian ada processus articularis superior. Kemudian ada tonjolan, yaitu processus spinosus dan processus transversus. Jadi ini adalah gambaran vertebra kalau tergabung antara satu vertebra dengan vertebra lainnya, strukturnya sama, tapi vertebra satu dan vertebra lainnya ini berbatasan dengan diskus intervertebralis. Jadi ada bantalan antara satu vertebra dengan vertebra lainnya yang kita sebut sebagai diskus intervertebralis. Nah, ini kalau kita bagi secara sagital, di sini jelas diskus intervertebralisnya. Kemudian di sini terdapat lubang, yaitu yang kita sebut vertebra canalis atau canalis vertebralis. Kemudian ada tonjolan-tonjolan seperti processus transversus, processus spinosus, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas dari vertebra cervical. Ini adalah gambaran dari vertebra cervical. Terdapat 7 buah vertebra cervical. Ini adalah gambaran vertebra cervical
vertebra cervical mulai dari C3 sampai C6, karena nanti C1 dan C2 itu berbeda. Pada C3 sampai C6 ini strukturnya yaitu ada foramen vertebralis, ada corpus vertebralis, ada pedicle, kemudian ada foramen transversum, kemudian ada processus costalis di bagian belakang, kemudian ada bagian yang berhubungan dengan sendi yaitu facet articularis superior, ada processus articularis superior, kemudian ada tonjolan kita sebut processus spinosus, kemudian ada juga processus transversus. Nah, ini adalah gambaran dari lateral vertebra cervical. Di sini ada foramen transversus, ada bagian facet articularis bagian inferior, corpus vertebra, kemudian ada processus spinosus dan processus transversus. Jadi ini adalah gambaran vertebra cervicalis 1 dan 2 yang berbeda dengan cervicalis lainnya. Karena cervicalis 1 dan 2 ini tidak memiliki corpus vertebra. Jadi struktur yang kelihatan adalah ada arcus posterior, kemudian ada arcus anterior, kemudian ada ligamen transversum. Nah, C1 atau cervical 1 kita sebut sebagai atlas, cervical 2 kita sebut sebagai axis. Struktur penting pada cervical 2 ini adalah ada dens, yang kita sebut sebagai dens of axis dari C2. Kemudian kita lanjut ke vertebra thoracal. Jadi di vertebra thoracal ini ada 12 buah vertebra thoracalis. Kemudian di sini ada lubang antara satu vertebra dengan vertebra lainnya kita sebut sebagai foramen intervertebrali. Ini adalah gambaran umum dari vertebra thoracalis. Jadi di sini terlihat ada processus spinosus dan processus transversus, kemudian ada lubang yaitu foramen vertebralis, kemudian ada corpus vertebralis, kemudian ada yang berkaitan dengan sendi yaitu facet articularis superior dan inferior, kemudian ada facet costalis superior. Ini adalah gambaran lateral dari vertebra thoracalis. Di sini juga terlihat ada processus spinosus, ada corpus vertebra, kemudian ada processus transversus, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke vertebra lumbalis. Jadi ada 5 buah vertebra lumbalis, L1 sampai L5. Struktur yang ada pada vertebra lumbalis itu sebenarnya mirip-mirip dengan vertebra thoracalis. Tapi ada struktur tambahan pada vertebra lumbalis yaitu processus mammillaris, tapi di sini tidak terlihat pada bagian lateral. Kalau pada bagian lateral ini kita cuma bisa lihat processus spinosus, processus transversus, pedicle-nya, dan corpus vertebranya. Nah, ini adalah tampakan superior dari vertebra lumbalis. Di sini ada lamina, kemudian ada processus transversus. Sebenarnya ada satu struktur tambahan yaitu processus mammillaris, itu yang tidak ada pada vertebra thoracalis. Kemudian ada foramen vertebralis, corpus vertebra, pedicle, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke bagian sacrum. Di bagian sacrum ini kita bisa lihat ada tuberositas sacralis, kemudian ada crista sacralis lateral, kemudian di bagian tengah adalah crista sacralis medial, kemudian ada hiatus sacralis, kemudian nanti dia akan berhubungan dengan coccyx atau coccygeus. Ini adalah tampakan lateral dari sacrum. Di sini kita lihat terlihat jelas ada crista sacralis lateral dan crista sacralis medial. Kemudian di sini ada promontorium, yaitu bagian dari sacralis 1. Kemudian ada berbatasan dengan coccygeus. Ada cornu coccygeus, kemudian ada cornu sacralis. Ini adalah tampakan anterior dari sakral dan coccyx. Jadi di bagian sakral ini, di bagian yang paling atas adalah promontorium, kemudian ada garis di bagian anterior kita sebut sebagai linea transversum, kemudian bagian bawah kita sebut sebagai apex atau puncak. Kemudian lubang-lubang dari sacrum ini kita sebut sebagai foramina sacralis. Kemudian terdapat juga os coccyx yang berbatasan dengan os sacrum. Skeleton aksial berikutnya itu adalah di regiotoras. Di regiotoras ini ada 2 struktur tulang yang penting, yaitu os sternum dan os costa. Kita akan bahas dulu os sternum. Di bagian os sternum ini di yang paling atas terdapat jugular nose atau kita sebut incisura jugularis, kemudian madubrium sterni di bagian atas, kemudian di bagian tengah yaitu corpus sterni,
Kemudian di bagian paling bawah itu adalah processus xiphoideus sterni. Jadi ada 3 bagian besar dari sternum, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoideus sterni. Kemudian struktur berikutnya adalah costa. Jadi pada manusia ini terdapat 12 costa, yaitu costa 1 sampai costa 12. Kemudian kita akan bahas mengenai costa. Jadi costa pada manusia itu ada 12, yaitu costa 1 sampai 12. Costa 1 sampai 7 kita sebut sebagai costa vera. Costa 8, 9, 10 kita sebut sebagai costa spuria. Costa 11 dan costa 12 kita sebut sebagai costa fluctuantes atau costa yang melayang. Jadi ini adalah tampakan dari costa. Jadi normalnya itu costa ini akan berbatasan dengan vertebra. Jadi di sini kelihatan ada capitulum dari costa, ada bagian kolum costa atau bagian leher, kemudian angulus costa. Jadi ini adalah gambaran costa. Kita lihat ada bagian yang berbatasan dengan sternum, kita sebut sebagai pars sternalis. Kemudian korpus dari costa, kemudian ada sudut yang dibentuk oleh costa yang kita sebut sebagai angulus costalis. Kemudian ada tonjolan kita sebut sebagai tuberculum costalis. Kemudian bagian kepala kita sebut caput costa. Dan di bagian leher kita sebut sebagai column costalis. Kemudian ada facet artikular. Ini yang nanti berbatasan dengan vertebra di bagian facet. Tadi kita telah bahas skeleton axiale. Sekarang kita akan bahas mengenai skeleton appendiculare. Skeleton appendiculare ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu extremitas superior atau alat gerak atas dan extremitas inferior atau alat gerak bawah. Extremitas superior ini terdiri dari os clavicula, os scapula, os humerus, os radius, os ulna, os carpal, os metacarpal, dan phalanx. Kemudian di bagian ekstremitas inferior terdapat dari tulang-tulang hip atau kita sebut sebagai coxae. Kemudian ada os femur, kemudian os patella, os tibia, os fibula, os tarsal, os metatarsal, dan phalanx. Jadi pertama kita akan membahas mengenai scapula dan clavicula. Jadi di sini kita bisa lihat jelas di sini adalah lokasi clavicula yang berbatasan dengan manubrium sterni, bagian dari sternum, kemudian berbatasan juga dengan scapula. Ini adalah struktur scapula secara umum. Jadi di bagian medial dari scapula ini nanti berbatasan dengan sternum dan bagian lateral dari clavicula berbatasan dengan scapula. Jadi di sini ada bagian sternal end dan ada acromial end. Disebut sebagai acromial end karena nanti berbatasan dengan acromion. Acromion adalah bagian dari scapula. Kemudian ini adalah tampakan dari inferior, dari clavicula. Di sini ada tonjolan kita sebut sebagai tuberculum conoideus. Kemudian ada tuberositas costalis. Kemudian kita bahas mengenai scapula. Struktur-struktur dari scapula adalah, ini adalah tampakan anterior atau tampakan dari depan. Di sini kita bisa lihat ada acromion yang berbatasan dengan clavicula. Kemudian ada processus coracoideus. Kemudian ada angulus lateralis. Kemudian ada fossa subscapularis. Kemudian ada korpus dari scapula itu sendiri. Kemudian ada margo lateral atau batas lateral. Kemudian ada angulus inferior atau sudut di bagian bawah. Kemudian ada margo medial, ini batas medial. Kemudian ada angulus superior, ini adalah sudut di bagian atas. Kemudian ada margo superior, ini adalah batas atas. Kemudian kalau dari lateral kita bisa lihat ada acromion, kemudian ada cavitas glenoidalis. Cavitas glenoidalis paling atas ini kita sebut sebagai tuberculum supraglenoidalis. Kemudian di sini juga terlihat processus coracoideus. Kemudian ada margo lateral dan angulus inferior. Kemudian ini adalah tampakan posterior atau tampakan belakang dari scapula. Di sini terbagi menjadi 2, ada fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Dia dibagi oleh yang disebut sebagai spina scapulae.
Jadi ada struktur seperti tanduk yang berada di belakang dari scapula yang kita sebut sebagai spina scapulae. Spina scapulae ini akan berujung menjadi acromion. Kemudian di sini ada margomedial atau batas medial. Kemudian ada angulus inferior atau sudut yang di bagian bawah. Ada margo lateral atau batas dari lateral. Dan kemudian ada bagian leher atau bagian kolum dari spina. Kemudian kita lanjut ke humerus. Di bagian humerus ini struktur yang penting adalah yang pertama ada tonjolan yang kita sebut tuberculum majus dan tonjolan kecil yang kita sebut sebagai tuberculum minus. Jadi ada dua tonjolan yaitu tuberculum majus dan tuberculum minus. Kemudian di antara dua buah tuberculum ini dibatasi oleh sulcus intertubercularis. Jadi antara dua buah tuberculum dibatasi oleh sulcus intertubercularis. Kemudian terdapat kaput dari humerus atau kepala dari humerus. Kemudian ada yang disebut sebagai leher. Jadi leher pada humerus itu kita bagi dua, ada column anatomicum dan column chirurgicum atau column surgical. Kemudian bagian korpus dari humerus ada tuberositas deltoideus. Kemudian di bagian inferior, di bagian bawah dari humerus ada fossa radialis, kemudian fossa coronoideus, kemudian ada epicondylus lateral dan epicondylus medial, itu tonjolan bagian lateral dan medial. Kemudian di bagian tengahnya adalah condylar. Di bagian condylar ini ada capitulum di bagian lateral dan ada trochlea di bagian medial. Kemudian ini adalah tampakan dari sendi siku, elbow joint yang kita lihat dari anterior. Jadi di bagian siku itu dibentuk oleh humerus yang berbatasan dengan os radius dan ulna. Di sini di bagian humerus kita lihat ada epicondylus medial, kemudian ada trochlea di bagian medial dan capitulum di bagian lateral. Kemudian di sini terlihat ada caput radius atau kepala dari radius, kemudian ada bagian dari ulna yaitu processus coronoideus ulnaris. Jadi ini adalah tampakan posterior atau tampakan dari belakang dari os humerus. Di sini sama juga strukturnya terlihat tuberculum majus, kemudian ada column anatomicum, column chirurgicum, ada tuberositas deltoideus, kemudian ada sulcus radialis, ini yang nanti dilalui oleh nervus radialis, kemudian ada fossa olecranon, nanti yang akan berbatasan dengan olecranon, kemudian ada epicondylus medial dan lateral, dan ada bagian tengah, ada trochlea. Ini adalah gambaran sendi siku dilihat dari posterior. Di sini kita lihat ada fossa olecranon yang nanti akan diduduki oleh bagian dari ulna yaitu olecranon. Kemudian terdapat trochlea, kemudian ada caput humerus, kemudian terlihat juga epicondylus medial. Ini adalah gambaran radius dan ulna. Jadi kita bahas dari ulna, dari paling atas ulna kita lihat ada olecranon, nanti yang berbatasan dengan fossa olecranii di humerus. Kemudian terdapat kaput dari ulnaris, jadi kaput ulnaris itu terlihat di bagian bawah, sedangkan kaput radius itu terlihat di bagian atas. Kemudian ada processus styloideus ulnaris, ini adalah tonjolan yang dibentuk oleh os ulna. Os radius juga mempunyai tonjolan, jadi namanya juga sama, yaitu processus styloideus radialis. Kemudian terdapat sendi atau membran yang kita sebut sebagai membran interosseus, ini yang menghubungkan antara radius dan ulna di bagian medial. Kemudian di bagian radius, di bagian atas terdapat caput radius, yaitu kepala, dan column radius, yaitu yang terdapat pada leher. Ini adalah tampakan dari anterior atau tampakan depan dari os radius ulna. Di sini terlihat ada membran interosseus yang membatasi radius dan ulna. Kemudian ada processus styloideus dari radius dan kemudian ada caput dari ulnaris. Kemudian terdapat tuberositas dari radius. Kemudian ada column radius dan caput radius. Kemudian di sini terlihat ada incisura trochlearis, ini yang nanti berbatasan dengan trochlea di humeri. Kemudian ada processus coronoideus, kemudian ada incisura radialis, dan tuberositas ulnaris.
Ini adalah tampakan ulna. Jadi kalau kita lihat dari tampakan dari incisura troclear, di sini ada olecranon, kemudian ada incisura troclear yang nanti berbatasan dengan troclear pada humerus, kemudian ada processus coronoideus, kemudian ada incisura radialis, ini adalah yang berbatasan dengan radius, kemudian ada tuberositas ulna di bagian bawah. Jadi kemudian kita lanjut ke bagian tulang-tulang tangan. Jadi tulang-tulang tangan terdiri dari os karpal, os metakarpal, dan os phalanx. Jadi kalau pada tangan ada 8 os karpal, mulai dari bagian proksimal, dari yang paling lateral proksimal yaitu os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, dan os pisiformis. Kemudian di bagian inferior atau di bagian distalnya terdapat os trapezium, os trapezoideum, kemudian os capitatum, dan os hamatum. Jadi ada 8 tulang dari os karpal. Kemudian tulang-tulang ini akan bersambung menjadi metakarpal. Jadi ada 5 metakarpal, yaitu metakarpal 1, 2, 3, 4, dan 5. Metakarpal ini akan membentuk tulang-tulang phalanx di bagian distalnya. Jadi untuk tulang-tulang phalanx ini ada phalanx proksimal, phalanx medial, dan phalanx distal. Kecuali dari ibu jari hanya punya phalanx proksimal dan phalanx distal. Kemudian kita lanjut ke ekstremitas inferior. Jadi di ekstremitas inferior ini terdapat tulang yang kita sebut sebagai coxae. Jadi os coxae ini terdiri dari 3 buah tulang, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Kita bahas sekarang dari tampakan lateral dari coxae. Kita lihat paling atas ada crista iliaca, kemudian ada tonjolan yang kita sebut sebagai spina iliaca anterior superior atau SIAS. Ini struktur penting karena kita nanti jadikan sebagai patokan untuk penyuntikan. Kemudian ada di bagian bawahnya spina iliaca anterior inferior. Kemudian ada acetabulum. Acetabulum ini adalah tempat nanti melekatnya kaput dari femur atau kaput dari tulang paha yang membentuk sendi di bagian femoralis. Kemudian ada incisura acetabular, kemudian ada ramus superior dari os pubis, kemudian ada tuberculum pubis, kemudian ada ramus inferior di bagian pubis, kemudian ada lubang yang kita sebut sebagai foramen obturatorium, kemudian ada ramus ischium, kemudian ada tuberositas ischial, kemudian ada incisura sciatic bagian minor, kemudian ada spina ischial, yaitu tulang atau tonjolan yang dibentuk oleh os ischium. Kemudian ada permukaan facies lunatum dari acetabulum. Kemudian ada incisura sciatic yang mayor. Kemudian di bagian posterior ada spina iliaca posterior inferior. Tadi di anterior adalah spina iliaca anterior superior. Kalau di bagian posterior itu juga ada 2, yaitu spina iliaca posterior inferior dan spina iliaca posterior superior. Kemudian ada garis-garis yaitu linea glutealis anterior dan linea glutealis inferior. Jadi kalau dari tampakan medial sama juga, kita lihat dari paling atas adalah crista iliaca, kemudian ada tuberositas iliaca, kemudian ada spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior, kemudian ada linea arcuata, kemudian ada spina ischial, kemudian ada tuberositas dari ischial, kemudian ramus dari ischial, kemudian ada lokasi dari symphysis osseum pubis, yaitu struktur yang menghubungkan antara os pubis kiri dan os pubis kanan. Kemudian ada tuberculum pubicum, kemudian ada linea pectineal, kemudian ada juga tonjolan sama, yaitu spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Nah, ini adalah tampakan dari anterior. Jadi kita bisa lihat coxae dari anterior. Di sini ada sendi yang kita sebut sebagai sacroiliaca joint atau articulatio sacroiliaca. Kemudian ada fossa iliaca dan crista iliaca. Ini adalah bagian dari ileum. Kemudian ada linea arcuata. Kemudian ada acetabulum. Acetabulum ini yang nanti berhubungan dengan os femur. Kemudian ada tuberculum pubicum. Kemudian lubang ini kita sebut sebagai foramen obturatorium.
Kemudian antara os pubis kiri dan os pubis kanan itu dibentuk oleh suatu sendi yang kita sebut sebagai symphysis osseum pubis. Kemudian ada os ischium dan os ilium. Nah, ini tampakan dari posterior. Kalau tampakan dari posterior, kita bisa lihat ada os sacrum yang berkaitan dengan os coxae. Os sacrum ini adalah bagian dari vertebra. Di sini sama, kita bisa lihat ada crista iliaca, ada spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, kemudian ada spina ischium, tuberositas dari ischium. Kemudian kita lanjut ke os femur. Jadi pada os femur ini kita lihat ada struktur penting, yaitu bagian kepala yang kita sebut sebagai caput femoralis. Kemudian di bagian tengah dari caput femoralis ada capitis fovea atau fovea capitis. Kemudian ada leher yang kita sebut sebagai column dari femoralis. Kemudian ada trochanter, jadi tonjolan pada femur kita sebut sebagai trochanter mayor dan trochanter minor. Berbeda tadi dengan kalau di bagian tangan ada humerus, tonjolannya kita sebut tuberculum. Tapi kalau di femur kita sebut sebagai trochanter. Jadi ada trochanter mayor, trochanter minor yang dibatasi oleh linea intertrochanterica. Kemudian ada tuberositas gluteal, kemudian ada linea pectineal. Kemudian struktur penting dari femur adalah linea aspera. Jadi linea aspera hanya ditemukan pada femur. Kemudian terdapat di bagian bawah, di bagian inferior terdapat permukaan yang berhubungan dengan patella. Kemudian ada epicondylus lateral, epicondylus medial, condylus medial, dan condylus lateral. Kemudian ada fossa intercondylaris di bagian permukaan posterior. Ini yang nanti berhubungan dengan condylar atau condylus di bagian tibia. Nah, ini adalah os patella. Jadi os patella ini adalah nanti berhubungan antara femur dengan tulang di bawahnya. Di sini kita lihat ada apex dari patella, ada basis dari patella, dan ini adalah struktur-struktur tempat perlekatan dari misalnya dari tendon quadriceps atau dari ligamen patellaris. Ini adalah tampakan posterior dari os patella. Di sini juga sama, ada permukaan articularis dari patella, kemudian ada facet medial ini untuk condylus berikatan dengan condylus medial dari femur. Kemudian ada facet lateral ini berhubungan dengan condylus lateral dari femur. Ini adalah os patella yang kita bisa lihat dari inferior. Di sini kita lihat ini os patellanya nanti berhubungan dengan condylus lateral femur dan condylus medial femur. Kemudian kita lanjut ke tibia dan fibula. Untuk tibia dan fibula kita bahas dari tibia. Ini adalah tampakan anterior atau tampakan dari depan. Yang struktur penting dari tibia adalah ada condylus medialis tibia, kemudian ada tuberositas tibia, kemudian ada condylus tibial lateral, kemudian ada margo anteriornya, kemudian di bagian bawah ada malleolus medialis, ini yang membentuk mata kaki, di bagian medial itu dibentuk oleh tibia. Kemudian kita lanjut ke bagian fibula. Kalau yang bagian fibula kita ada malleolus lateral, ini yang membentuk mata kaki di bagian lateral. Kemudian ada kepala dari fibula, atau kita sebut sebagai caput fibula. Kemudian ada struktur yang menghubungkan tibia dan fibula sama seperti radius ulna, yaitu membran interosseus. Ini adalah tampakan dari anterior. Kemudian kita bahas tibia dan fibula dari aspek posterior atau dari belakang. Di sini kita bisa lihat ada struktur di bagian tengah yang kita sebut sebagai eminentia intercondylaris. Kemudian ada condylus medial dan condylus lateral tibial. Kemudian ada linea soleal yang dibentuk oleh soleus nantinya. Kemudian ada di bagian paling inferior ada malleolus medial yang membentuk mata kaki di bagian medial. Kemudian pada fibula ini ada caput fibula, kemudian ada malleolus lateral. Kemudian kita akan bahas mengenai bagian kaki. Nah, di bagian kaki ini juga mirip dengan tangan, tapi di bagian kaki kita sebut sebagai os tarsal. Jadi os tarsal ini ada 7 buah, kalau di tangan ada 8. Kemudian struktur metatarsal dan phalanx. Nah, tulang-tulang yang membentuk os tarsal itu adalah calcaneus, kemudian os talus, kemudian os naviculare, kemudian os cuboideum,
Kemudian 3 buah os cuneiforme, yaitu cuneiforme lateral, cuneiforme medial, dan cuneiforme intermediate. Kemudian ada 5 buah os metatarsal, kemudian sama juga ada os phalanx yang dibentuk oleh os phalanx proximal, medial, dan distal, kecuali di daerah ibu jari kaki. Hanya ada phalanx proximal dan phalanx distal. Ini adalah tampakan dari medial dari tulang kaki. Di sini kita lihat yang paling besar adalah os calcaneus. Kemudian ada os talus, ada os naviculare, kemudian ada os cuneiforme medial, os metatarsal, dan phalanx. Terima kasih, semoga bermanfaat.